Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie merupakan sosok presiden ketiga Indonesia. Presiden yang lahir di Parepare pada 25 Juni 1936 ini merupakan presiden Indonesia ketiga dan merupakan satu-satunya presiden dengan latar belakang sebagai seorang teknokrat. Pencapaian Habibie dalam dunia teknologi aviasi sudah sangat dikenal secara internasional. Beliau tercatat memiliki lebih dari 45 hak paten. Salah satu penemuan yang sangat terkenal dan masih digunakan hingga sekarang adalah teori keretakan atau crack yang ditemukannya pada tahun 1960-an. Berkat penemuan yang sangat bermanfaat bagi industri aviasi ini, beliau bahkan mendapat julukan sebagai Mr. Crack. Meskipun beliau hanya menjabat selama 17 bulan sebagai seorang presiden, manfaat dari kebijakannya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Oleh sebab inilah, maka dapat disimpulkan bahwa B.J. Habibie memiliki nilai-nilai berakhlak yang dapat kita amati, seperti berorientasi pelayanan. Ini terbukti dengan keputusan beliau mengemban tanggung jawab sebagai presiden yang merupakan kepala negara dan harus mementingkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Di samping itu, beliau juga memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca, yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan isu konektivitas karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Kemudian akuntabel, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta berintegritas. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kompeten. Dalam masa pemerintahannya yang hanya sekitar 17 bulan, B.J. Habibie berhasil melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Salah satunya adalah pada aspek ekonomi. Ia berhasil membuat nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang sebelumnya melemah pada krisis 98 kembali menguat. Ia juga kemudian berhasil mengambil beberapa kebijakan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi Indonesia pada saat krisis moneter. Harmonis. Perwujudan dari sifat harmonis ditunjukkan oleh Habibie dengan mendirikan IPTN. Hal ini agar dapat membangun kesempatan bekerja bagi khalayak ramai. Lingkungan kerja pada IPTN pun dapat terbilang kondusif. Hal ini dibuktikan dengan masih berdirinya IPTN yang sudah berganti nama menjadi PTDI hingga saat ini. Loyal. Sebelum dipanggil untuk mengabdi bagi Indonesia, Habibie telah bekerja pada salah satu perusahaan yang ada di Jerman dan telah berhasil menduduki posisi yang strategis. Akan tetapi, ia rela meninggalkan semua itu ketika ia mendapatkan panggilan dari Indonesia. Ia rela melakukan itu demi dapat mengabdikan ilmu dan hidupnya bagi kepentingan Indonesia. Adaptif. B.J. Habibie merupakan sosok yang haus akan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikannya dengan mentalitas sepeda yang dimiliki olehnya. Kalau Anda naik sepeda, lalu Anda berhenti, maka Anda akan jatuh. Jadi, kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh beliau. Hal ini membuktikan bahwa dirinya tidak pernah berhenti untuk berinovasi agar dapat terus menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Kolaboratif. Sebagai wujud kerjasama dalam menghadapi krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, Habibie pun tidak ragu untuk menjalin kerjasama dengan IMF. Kerjasama ini dilakukan demi dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai seorang calon ASN yang bergerak di bidang pendidikan yaitu dosen, adapun beberapa bentuk implementasi yang dapat saya lakukan pada lingkungan kerja saya terhadap aspek berakhlak adalah dengan cara melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, berkolaborasi sama dosen ataupun dengan institusi lainnya baik dalam penelitian ataupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta selalu mengupdate ilmu pengetahuan agar dapat menghadapi tantangan yang akan dihadapi di masa depan.